100 surat Al-Imran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah menyeru orang yang beriman. Seruannya dengan seruan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan. Ya ayyuha itu harfu nida kalau di bahasa Arab. Jadi kalimat yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Tapi kalau ya ayyuha ini seruan yang istimewa. Seruan yang didasari dengan penuh rasa kasih sayang. Sehingga seruannya pakai wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau ya itu woi begitu, kalau ya kan ada kan ya akhi woi saudaraku kan gitu. Tapi kalau ya ayuha itu panggilan seruan penuh kasih sayang. Jadi betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya ayuha, enak loh kita dipanggil itu kalau dipraktekin itu. Wahai suamiku tersayang, mantap. Wahai istriku, wahai ayang bed, aku bed. Bed jangan ketawa-ketawa. Wahai ayang bed, enak kan? Anak sekarang zaman. Woi, sini lu. Siapa itu? Lakinya jawab. Lakinya jawab langsung. Berapa enggak? Siapa itu, Mbak? Kaya wong ora ngaji. Ngono dari anake kiai ngono bareng. Dirubah. Biar biar lebih romantis. Rasulullah itu sangat romantis dengan istrinya. Loh, beneran. Rasulullah sangat romantis. Loh, beneran. Loh, saya itu senang kalau dengan rumah tangganya romantis, bahagia, orang kisruh, sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Rumah tangga yang sama-raba, jangan sama-wa. Sama-wa itu cuma sama-sama di WA. Duduk berdua ngobrol ngapain mainan WA ada masing-masing. Dia nawarin kopi ya dikirim cuma gambar gelas. Jonggoyang-goyang. Sebaiknya sama raba. Rumah tangga itu yang sama raba biar sakinah, adem, ayem. Sama raba itu sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Besok lagi kalau doain pengantin begitu. Semoga menjadi pasangan suami istri yang sama tenang. Sama. Sing siji ngene di konangan sing wedok, sing siji ngono. Nawane kopi dikirim gambar gelas karo Kopi. sarapan yo ngono tok. Ngono iku murid yo mentolo ngono karo kiyaine. Ngirim singkong karo kopi gambare tok. Aduh. Makmur. Ya, Pak iki. Ya, ngono iku muridé sapa? Udah Bu ya, udah. Kalau nggak kena ngantuk, santai aja. Jadi ya enggak. Jadi kita harus sadar itu. Ternyata Allah itu sayang sama kita. Terus siapa ini? Alladzina, orang-orang amanu yang Iman. pengen disayang Tuhan, iman. Kalau iman diseru sama Allah, ya alladzina, wahai orang-orang yang beriman. Terus Allah ngandani. Apa Allah ngandani? Allah memberikan pesan
Kan kalau kita membaca gini kan harus menerima pesan ya. Yang namanya orang membaca, itu orang membaca pasti menerima pesan. Kalau ada orang ngaku membaca tapi tidak menerima pesan, lucu enggak? Wah, Pak, saya baca Al-Quran udah katam 3 kali. Ada pesan apa yang kau terima dari yang kau baca, dari surat ke surat? Kan itu surat dari Tuhan. Nggak tahu, lucu nggak? Ibu kirim WA kepada saya, kemudian saya baca. Terus saya tidak bersikap apa-apa. Terus ibu-ibu melihat saya kok cuek-cuek aja. Terus negur, Pak Warto, ya Bu, Pak Warto baca WA saya enggak? Baca. Lah kok tenang-tenang aja. Loh. Berarti saya membaca tapi nggak menerima pesan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada. Ada makmur. Slow response. Suaranya berat. Baca Quran katam berkali-kali nggak terima pesan. Lucu nggak? Nah, ini masalah. Ya insya Allah dengan cara introspeksi diri, muhasabah, mudah-mudahan kita orang yang membaca dan mampu menerima pesan. Pesan dari Tuhan, surat dari Tuhan. Nah, pesan ini biar bagaimanapun bagi kita perlu, karena hidup ini perlu masukan. Perlu masukan. Input. Apa gunanya input? Input itu, masukan itu minimal kita bisa gunakan sebagai bahan proses berpikir. Mikir itu perlu masukan nggak? Kalau nggak ada masukan, apa yang dipikir? Loloknya orang kurang masukan itu. Bukan bikin pada ini kurang masukan ya. Makanya dengan kita sekarang dapat masukan dari Allah, kan kita punya bahan proses berpikir. Kemudian setelah ada proses berpikir, perenungan ini namanya tafakur, tadabbur, terus nanti ada output, ada sikap yang sesuai dengan pesan yang diterima. Sama kalau saya terima WA, misalnya saya WA nih sama anak saya, bikinin kopi aja dong, nah, dia baca. Kok dia baca WA nya enggak? Baca, lah kok diem aja? Lah ada kopi dah. Berarti nggak nerima pesan dia. Baca model apa? Enggak, ini contoh. Ini contoh. Cuma contoh doang. Ya ini contoh Bu ya. Ya makanya kenapa kita muhasabah. Selama ini kita sudah banyak membaca, bahkan khotam berkali-kali, barangkali lupa pesan apa yang kita terima. Makanya kita muhasabah namanya. Nah kita sudah ngaku orang beriman, diseru Allah dengan penuh kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Terus ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Intuti'u, jika kalian mentaati, ta'at atau mengikuti, jika kalian mengikuti farikon sebagian aja, tidak semua, segolongan aja ya, minaladina dari orang-orang utul kitab, ahli kitab. Biasanya kalau disebutkan utul kitab, ahli kitab itu kitabnya kepada Yahudi dan Nasrani. Itu disebut orang ahli kitab, betul ya? Itu yang dimaksud. Jadi Allah berpesan, baik orang-orang yang beriman, yang aku sayangi, yang aku kasihi, ingat-ingat ya, jika kalian mengikuti sebagian dari ahli kitab, Yahudi dan Nasoro, yaruddukum, pasti niscaya mereka akan mengembalikan roddu, orangnya namanya murtadun, roda, kembali. Niscaya mereka akan memurtadkan kalian, mengembalikan kalian. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kafirin menjadi kafir lagi.
Nggih. Makanya kita hidup di masyarakat ini harus punya filter, punya furqon, jangan ikut ikutan. Bukan model Yahudi, bukan model undang-undang kafir. Kok sampai melok-melok dulu? Sudah terjadi apa belum? Ya. Tidak mungkin tidak terjadi kalau Allah berfirman. Walaupun ini firman Allah sudah 1500 tahun yang lalu, sekarang terjadi. Banyak model-model itu. Ada acara tasyakuran, walimatul arus, pernikahan. Nah, ini lagi rame membahas tentang pernikahan, sehingga saya banyak di YouTube membahas tentang pernikahan. Bahkan banyak terjadi pernikahan itu nyaris gagal, bukan karena pernikahannya, tapi karena uang sayurannya. Itu membicarakan uang sayuran nyaris gagal. Kurang oke nih. Jadi jalur menah aku. Bukan satu dua, banyak yang datang ke sini bicara masalah itu. Dikira saya nggak punya problem, saya nggak punya problem kan saya sendiri juga belum nikah, anak saya juga belum. Kalau ditakut-takutin uang sayuran, aku rawan rabi. Hah? Paham ya? Ini model mana coba? Apakah orang beriman, orang Islam begitu? Islam itu, nikah itu disertai dengan syarat dan rukun. Selama syarat dan rukun itu terpenuhi, pernikahan bisa dilaksanakan oleh siapapun. Kapan? Sekarang, saat ini, di sini bisa. Asal syarat dan rukun terpenuhi. Kok bisa gagal? Saya ngelayanin tamu punya problem itu sampai subuh tadi malam. Ada 3 kasus yang harus saya tangani, semua urusan pernikahan. Wong tua calon pengantinnya stres. Enggak, nanti salah paham. Aku nanti pulang-pulang aku ya kan. Tapi nara rapi karo sapa ngono, bukan. Senang. Jadi coba dengan pahami menurut orang beriman, orang Islam yang beriman, nikah itu syaratnya satu cinta. Kalau nggak cinta jangan nikah. Nanti repot di tengah jalan ruwet. Jangan ada kepentingan macam-macam. Kepentingannya satu, cinta karena Allah. Apapun statusnya, mau tua kayak mau muda nggak ada urusan. Yang muda nikah sama yang tua pantas juga. Orang kakek nikah sama remaja, SMP juga pantas. Yang penting kan cinta. Masalahnya kan yang SMP-nya cinta apa enggak, itu yang masalah. Kakek-kakeknya mah cinta aja. Ya Bu ya? Nah, itu kan banyak yang begitu. Yang kedua, status harus jelas, khususnya bagi wanita. Kalau pria nggak begitu amat lah. Karena pria punya istri juga nikah lagi bisa, dengan catatan seizin istrinya. Kalau izin nggak bakalan, Pak diizinin nggak kawin, nggak bisa. Kalau dulu boleh begitu ya, sekarang nggak bisa. Siapa yang berani nikah lagi tanpa izin istri, 5 tahun penjara. Mantap. Pasal 271 ayat 1 tahun 2023 sudah keluar pasal itu, sehingga saya tidak pernah punya rencana kawin lagi. Bagaimana kawin lagi? Sekarang aja belum punya. Ya, jadi syaratnya cuma itu. Jadi kalau wanita harus ditanya, kok masih gadis atau sudah janda? Nah, udah jelas saatnya rondo ya rondo, nek perawan ya perawan, bisa nikah. Terus rukunnya 5 menurut kita yang digunakan oleh Kementerian Agama, undang-undangnya
Karena madhabnya Syafi'i, satu harus hadir calon suami, hadir calon istri, kemudian wali yang afdol, wali nasab. Kalau nggak ada wali nasab, ada wali hakim. Kemudian yang keempat, 2 orang saksi laki-laki yang adil. Kelima, ujab kabul. Selesai, nikah sah. Terus syariat agama susah nopo mboten? Gusti Allah gawe ruwet nopo mboten? Kok arep nikah anake do seneng kok gagal? Perkara apa? Hitung-hitungan. Kadang-kadang hitung-hitungan wis cocok, gedungnya wis oleh, wetone ra cocok. Iki sosok kliwon nek. Lah kene rebu legi ngono angel ra diterapne. Iku ajaran siapa? Oke. Uang sayur deal. Gedung deal. Apa ini gedung lak ora? Semua orang bisa. Apalagi kita undang, oke kita undang tamu. Ngormatin tamu. Rumahnya sempit dewa gedung punya duit. Taruhlah gedungnya wis cocok. Pada gedung gini undangnya sekian orang. Kita wajib menghormati tamu dalam rangka syukuran. Tapi prakteknya kan nggak dihormati tamu. Iya, makan berdiri. Sampai sekarang di Tuban, kalau orang hajatan itu pakai meja panjang, pakai kursi, dilayani. Ini makannya, ini becek, ini sopnya. Itu di kampung. Ya sama Pak. Desa, dia intelek. Terus nanti ada yang bawa kopi, bawa teh, ada yang teh, ada yang ngopi. Kuenya ini Sinoman. di rumah ini, dihormati tenang. Iya. Itu cara orang beriman. Padahal Nabi menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Menghormati tamu bagaimana? Satu, menyambut kehadiran tamu, kita hormati. Kedua, kita layani tamu. Ketiga, disuguhi sesuai dengan batas kemampuan yang ada, menunggu tanpa berpikir apa yang dibawa oleh tamu. Kalau tamu Pak, camat, sholat ngepot. Tamu ini sopo, demur, bilangnya demur, ayo kan bisa. Kamu berapa? Depur. Depur kasih nasi uduk. Bawa apa? Walah, lamungan. Nasi uduk. Nasi uduk. Tidak perlu begitu, orang beriman. Nah, sekarang praktek. Kita diundang gedungnya mewah, bayarnya mah. Undangan 1.000 orang, kursinya mau 50. Iya. Sengaja apa tidak? Sengaja. Sengaja. Undangannya jelas jumlahnya. Biasanya nek undangan 500 itu diperkirakan yang datang 1.000. Jadi kan nunggu perlu tempat duduk. Taruhlah berkala datangnya. Saya ini nggak berkala. Pokoknya gelem ra gelem jam 11 tekan jam 1. Oh, saya tahu, saya lihat siapa pelakunya, saya tahu. Ngerti. Saya kan di depan, di atas panggung begini tuh. Sambutan begini kayak apa? Loh, harusnya begitu. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman sik karo sing duwe gawe. Baru makan. Loh, aku baru wassalamun itu semuanya. Loh, aku baru berutuk ini malah nyekeli bakso, nyekeli karo ngadeg.
sepele cuang kemana. Anake sapa aku yo ngono kadang. Muga-muga yo Betul, Pak. Di video. Mari kita renungkan itu. Apa orang tua kita mengajarkan gitu? Enggak. Apakah agama kita mengajarkan gitu? Enggak. Kalau enggak ngikutin siapa? Modern, ikutin modern. Lalu bukan memanusiakan manusia, malah meweduskan manusia. Saya ada pengalaman. Awas jangan. Ini pengalaman aja ya. Saya ada cerita pengalaman. Pas 17-an begini ya. 17-an begini. Kan ada perlombaan. Nah, kebetulan yang menarik itu lomba makan kerupuk. Anak-anak. Anak kecil ini kayak ada satu peserta. Begitu 1, 2, 3 diam aja gitu. Ini kerupuk ini ngarepe ini. Yang lain udah dia diam. Pas udah selesai kan membingungkan panitia. Pas ditanya sama panitia, "Cung, kok kamu kerupuknya nggak dimakan?" "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Enggak mau." "Emang kenapa?" "Ingat pesan mama. Ingat pesan ibu." "Apa pesan ibu?" "Tidak boleh makan sambil berdiri." Jadi orang juara itu bocah malah, tapi dapat hadiah banyak karena banyak orang yang terharu. Kok ada anak kecil sepinter gitu, sing tuwek ora kepikiran. Kok baru sekarang manggut-manggutnya, kenapa nggak kemarin? Lapar, Pak. Deh, aja nguyang-nguyang. Kalau nggak makan lapar aja. Lapar, Pak, jauh-jauh ke gedung nggak makan, lapar. Ada hubungan. Iya, gedungnya mau lempar aja. Itu kita tidak sadar hal seperti itu. Makanya sekarang muhasabah. Sekarang merasa punya menerima pesan nggak? Hei orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian aja apa yang dilakukan oleh ahli kitab, ya ruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka kembalikan kalian yang habis tadinya beriman. Jadi murtad itu nggak kerasa kadang-kadang. Sementara kita melakukan kemurtadan dengan rasa bangga. Lucu betul. Lucu. Makanya saya nggak berani ngundang itu. Aku ngundang, orang diundang kabeh, ya ayo mau pilih kasih. Yang itu aja yang diundang, yang mau ngundang aku raiso menghormati. Iya kan? Wis paliman, sekedarnya sederhana aja udah. Yang penting ngikutin aturan Allah dan Rasul. Ya cocok, ora usah dipaksa. Ya kan, dan hal-hal budaya-budaya kayak gitu jangan dijadikan sebagai suatu keniscayaan. Kasihan anak kita. Kasihan anak kita. Saya berani ngomong gini karena beberapa hari ini saya menyelesaikan masalah itu. Apa sulitnya? Pokoknya arep nikah kudu nggawa duit sak meneh. Wong zaman golek gawean susah. Kok enggak sange nyaris gagal. Ukur serius banget apa arep ngrabene juga apa loh. Saya berpikir bukan orang-orang aja yang punya pikiran itu. Saya juga berpikir pengen ngrabene anakku. Sama sebetulnya. Kalau modeling itu tuh diikuti itu bagaimana? Sekarang seandainya, oke lah, gara-gara sayuran, pernikahan, anggaplah kalau nggak gagal tertunda karena nunggu anaknya duit-duit 50 umpamanya. Umpamanya 50 buat sepeda, malah kemarin 50 kurang Pak, malah nggak dihitung-hitung. Belum ini kan gitu, oke. Terus tertunda pernikahan. Zaman sekarang ini Bu, zaman serba sulit, maju kena, mundur kena orang tua. Kita upeni maunya kayak seperti itu, gak diupeni bahaya. Coba kalau kita tiba-tiba orang tua itu gagal gara-gara itu, sementara anak sudah saling cinta. Zaman sekarang
al-yauma natimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Dengan berbicara kini sudah nggak bisa mempan. Akhirnya tangannya mereka berbicara. Janjian tahu-tahu ada di mana anak kita. Mulai meteng. Mulai sing wedok Meteng. repot lu bener. Repot. Sing repot sapa? Iya. Sing lanang ora repot loh, sing lanang ora meteng. Kalau gara-gara yang laki tidak bisa bawa uang 50 juta terus pernikahan gagal, terus anaknya saling seneng berbuat macam-macam di luar pengawasan orang tua. Terjadi yang seperti itu tuh bagaimana orang tua? Yang repot orang tua mana? Yang suka minta uang sayur banyak-banyak perempuan atau laki? Nek tak dulu mau apa? Itu ditukar wirangnya, ditukar 5 kali lipat uang sayur nggak ketutup. Akhirnya diubah, ayo sopo sing gelem kawin karo anakku, kok tak kasih hadiah 50 juta, kok nutup kawin. Itu saya lebih seneng di zaman sekarang itu kalau anak-anak kita berada di pengawasan kita. Jangan sampai nanti di luar macam-macam. Nggak bisa ngawasi kan? Mau ngikutin aturan siapa? Nah, karena kemurtatan, kekafiran itu tanpa disadari kita sudah melakukan kekufuran. Ini pesannya dari Allah yang baru kita terima barusan. Yang tersurat di ayat ini. Kemudian apa yang tersirat dalam diri kita? Ya ini pesan yang kita terima. Kita muhasabah, jangan sampai terjadi hal-hal ini pada diri kita, pada keluarga kita. Itu intinya muhasabah. Ayo untuk pada diri. Oh selama ini aku ngono ya Pak. Ayo wis wong kowe yo seneng diwedhusne kok. Oh ya seneng dadi wedhus ora apa-apa. Wong Gusti Allah wis ngasih pesan. Paham nggih? Nah, makanya di ayat 101-nya aja ya, 101-nya. Nanti baru 102. Di 101-nya setelah diberikan, kalau kamu mengikuti sebagian dari apa yang dilakukan oleh kita, orang-orang kufur, mereka mengembalikan kalian, memurtadkan kalian yang tadinya beriman tanpa kau sadari kau telah menjadi kafir. Kemudian di ayat 101-nya tak bacakan aja. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Nih ya, ini saya tambungkan. Memang nggak ada di situ. Kemudian Allah katakan, kalau seandainya terjadi hal yang seperti itu pada diri kita, ikut-ikutan yang nggak jelas, wa kaifa takfuruna. Dan mengapa, bagaimana kamu bisa kufur sih? Kok bisa-bisanya loh kamu kufur? Wa antum, dan sedangkan kalian itu telah dibacakan alaikum kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Gimana sih kamu masih kena kufur aja, sedangkan kamu tiap Rebo dibacakan ayat-ayat Allah itu? Kok masih kufur kebangetan apa betul? Bahkan moco dewe nyimak Al-Qur'annya sama, bunyi ayatnya sama, artinya sama. Kepiye itu? Gitu, kaifa itu kepiye gitu, kaifa itu bahasa kitanya. Kaifa haluka, piye kabare, ngono kan? Tapi kabarmu kaifa, wa kaifa, dan bagaimana sih takfuruna kalian bisa menjadi kufur begitu? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan tengah-tengah kalian dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian, di sekitar kalian ini ada rasulnya Allah. Kita tidak hidup di zaman rasul. Ada warasatul anbiya, ada para ulama, ada para kiai, ada para ustaz. Di tengah-tengah kehidupan kalian, di masyarakat kalian yang membacakan ayat-ayat Allah. Bagaimana sih kamu kok masih kufur? Emang ora ono ustaz sing macane ayat se. Engko gek ustaze yo melok mangan karo ngadeg. Napa Bu? Kok senyum-senyum gitu. Loh, ini kan yang marahi ya. Makanya
Pak Wato nggak bakalan dia makan, nggak bakalan. Kecuali dipaksa, dicengkokkan, dilundungin, ada disuapin itu. Ya, ya. Itu masalahnya. Nggak pantas kalau kita kumpul. Kalau pengajian, seminggu berapa kali pengajian di kampung kita? Coba, ada pengajian aja masih begitu, bagaimana kalau pengajian sudah tidak? Uripnya kalau zaman biyen, zaman jahiliyah, hidup tanpa syariat, hidup tanpa akidah, hidup tanpa akhlak. Tiga itu, jadi apa namanya akidah, syariat, akhlak. Pesan dari Tuhan itu hanya untuk hidup. Tiga dalam hidup kita. Insya Allah hidup kita enak. Nah, kemudian wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, aturan Allah, pesan dari Allah, bimbingan Allah, faqad hudiya, maka benar-benar sungguh-sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Dia itu, dia termasuk orang yang sudah mendapat petunjuk ila siratim mustaqimin, menuju siratal mustaqim. Jadi ketika kita ihdinas siratal mustaqim, sudah terjawab apa belum? Sudah terjawab apa belum? Sudah, karena dia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang ahli kita. Paham ya? Paham ya? Nah, udah penak ngaji ya, penak. Kita